sejarah. Perkenalkan, nama saya Faris Harisai. Saya Fidelis Safira. Saya Revolusi Anggreni. Saya Gisur Rahman. Saya Pertemuan. Saya Rizky Raja. Saya Rizky Desari. Jadi kita ke Taman Mini mau ngapain nih? Kita mau ke Museum Perangko dong. Kalian tahu nggak sih Museum Perangko itu apa? Gak tahu. Tahu Kak. Kasih tahu dong. Nah, Museum Perangko itu adalah bukti kebenaran surat. Ikutin terus ya guys. Bye. Masuk aja. Ya Allah. Kita masih di LRT. Kita harusnya udah di Taman Mini. Jadi kita udah ada di Grab menuju stasiun guys. Ya, udah sampai. Untuk biaya Grabnya sekitar 30-an. Kita dada-dada nunggu temen dulu guys. Ya ampun. Cheers. Dadah. Jadi kita mau masuk ke stasiunnya. Jalan-jalan menuju kita naik elevator itu, eskalator. Kita menuju lorong stasiun. Oh my god, bagus sekali guys. Kita pamer-pamer Imani dulu. Cit, goyang-goyang. Teret. Kita mau scan ngetap kartunya dulu. Kita naik dulu guys. Kita menuju keretanya. Nah, kita ganti suara dulu nih. Nah, di sini ada denah kereta nih yang mau kita naikin. Nah, di sini kita lagi nunggu nih LRT kita datang untuk kita menuju ke Taman Mininya nanti. Wow, kayaknya ini udah sampai nih. Nah, saatnya kita masuk nih guys. Masuk. Nah, ini kita lagi mau menuju ke Taman Mininya. Ini adalah pemandangan di mana kita lagi ada di LRT guys. Itu ada Kenneth tuh. Nah, ini nih ada listrik. Oh my god. Gedung-gedung. Saatnya kita menikmati views dulu guys. Oh iya, untuk biaya naik LRT kita perlu mengeluarkan 10.000 aja nih guys. Jadi untuk pulang pergi kalian hanya mengeluarkan 20.000. Nah, ini kita dada-dada dulu nih biar eksis. Nah, ini kita udah nyampe nih di Taman Mininya. Hai guys. Hai. Mukanya Jam 10. Sini. Nih. Belum nge-vlog. Iya, kita belum nge-vlog tapi Kita udah nge-vlog. Terus tadi kita janjian jam 6:30. ya maaf ya guys ya. Iya guys, iya. Ini dan cowok-cowok. Ini adalah pemandangan saat kita baru masuk di pintu masuk guys. Nah, ini kita lagi lihat-lihat dulu nih petanya biar kita nggak nyasar. Wah, keren banget, ada gamelan guys. Nggak kelihatan. Kita mau ke shuttle bus buat ke Museum ke Perangko guys. Museum Perangko. Ini ada surat aja. Surat izin mengemudi. Tuh shuttle busnya di depan. Nanti kita lurus terus belok kanan guys. Kan udah aja nanti ikutin Nah, ini kita nih lagi di shuttle bus nih guys. Kita mau menuju ke Museum Perangko ya, karena yang kalian tahu Taman Mini itu lebar banget guys. Jadi kita harus pakai shuttle bus. Nah, oke, jadi sekarang kita udah sampai di Museum Perangko. Sampai Museum Perangkonya. tadi tuh di bus kita dikasih tahu beberapa info yang setiap kita lewat. bikin sinematik dulu. Oke guys, sekarang kita sudah sampai nih di depan Museum Perangko Indonesia. Nah, ketika kita masuk, kita langsung disuguhkan oleh miniatur bola dunia. Dan juga ada patung yang bernama Hanuman. Museum ini didirikan oleh Soeharto pada 29 September 1983. Fasilitas-fasilitas yang ada di museum ini yaitu berupa toilet, AC, serta permainan anak kecil seperti teplak gunung. Guys, jadi di sini kita udah ada di Museum Perangkonya nih. Dan untuk pembayaran tiket HTM-nya itu adalah Rp5.000 ya. Dan kita juga dapat ini juga nih.
Nah, ini tuh disebutnya perangko ya. Nah, terus habis itu Museum Perangko ini diresmikan sama Presiden Soeharto pada tahun 1983. Tanggalnya itu tanggal 29 September. Nah, kalian mau tahu nggak sih di dalam Museum Perangko itu ada apa aja? Yuk ikutin kita. Kita terus ya guys. Kita akan ke sejarah tentang perangko dulu ya. Nah, di sini itu ada ilustrasi pohon ontar. Nah, zaman dahulu pohon ontar ini sangat penting karena sebelum adanya kertas itu daun dari pohon ontar ini sebagai alat tulisnya, dan untuk alat tulisnya itu untuk menulisnya itu memakai yang namanya pengutik. Pengutik itu dari bambu. Nah, tintanya itu dari getah dari bambunya ini. Untuk pengantaran posnya, surat posnya itu ada dari zaman dahulu, ada dari pacalang, pedati pos, kuda pos, kereta pos, dan kapal perang Viosi. Untuk cap-cap perangko itu ada dari zaman Viosi, zaman Dendels, zaman Raffles, dan zaman Hindia Belanda. Untuk materi selanjutnya akan saya serahkan ke Fitri. Nah, di sini ada Sir Rowland Hill yang lahir pada tahun 1795. Beliau merupakan pencetus gagasan mengenai penggunaan perangko untuk tanda pelunasan biaya pengiriman surat. Nah, yang sini ada perangko pertama yang dicetak di Inggris pada tahun 1840 yang bernama The Penny Black. Nah, yang di sini ada kantor pos Batavia yang berada di Jakarta, yang didirikan pada tahun 1746. Nah, jadi yang kedua ini ada proses pembuatan perangko. Nah, kalian mau tahu nggak sih proses pembuatan perangko itu ada apa aja? Nah, yang pertama itu kita harus merancang desain. Nah, yang kedua kita harus mencetak. Setelah dicetak kita mengedarkan. Jadi itu proses pembuatan perangko. Nah, selanjutnya ada perangko berdasarkan periode penerbitan, yaitu terbagi menjadi 4. Yang pertama ada Hindia Belanda, yaitu pada tahun 1864 sampai 1941. Yang kedua ada dari Nica, yaitu singkatan dari Netherlands Indies Chief Administration, yaitu pada tahun 1945 sampai 1950. Yang ketiga ada dari Jepang, yaitu pada tahun 1942 sampai 1943. Yang terakhir ada dari Perang Kemerdekaan, yaitu pada tahun 1945 sampai 1949. Selanjutnya ada perangko berdasarkan periode penerbitan sesudah kemerdekaan. Yang pertama ada penerbitan tahun 1950 sampai 1958. Nah, ini nih contohnya. Nah, selanjutnya ada juga penerbitan tahun 1959 sampai 1967. Ini dia contohnya. Selanjutnya ada penerbitan tahun 1968 sampai 1974. Dan ini ada contoh-contoh perangkonya. Terus ada juga tahun penerbitan 1975 sampai 1980. Di sini banyak contohnya juga. Nah, contoh selanjutnya ada penerbitan tahun 1981 sampai 1985. Ini dia contohnya. Ada juga penerbitan tahun 1985 sampai 1990. Nah, yang terakhir nih ada penerbitan ada souvenir dari tahun 1966 sampai 1983. Ini dia. Nah, selanjutnya kita ke perangko berdasarkan tema kebudayaan, pariwisata, flora, fauna, lingkungan hidup, dan kemanusiaan. Nah, yang pertama itu perangko Republik Indonesia, pakaian pengantin dari daerah Aceh, dan yang kedua itu
Perangko Republik Indonesia menggunakan pakaian pengantin dari daerah Kalimantan Timur. Dan yang ketiga, Perangko Republik Indonesia menggunakan pakaian pengantin dari Timor Timur. Dan yang keempat, pariwisata Republik Indonesia menggunakan Sulawesi Utara. Dan yang selanjutnya akan dijelasin kepada teman saya. Oke, yang kelima adalah Perangko Republik Indonesia Bedugul Bali menggambarkan pariwisata. Dan yang keenam adalah Paradis Rubra Cendrawasih Merah, jenis perangko fauna. Dan yang ketujuh Dendrobium none Betawi, jenis perangko flora. Dan yang kedelapan adalah bunga mawar. Nah, yang ketujuh ini ada kegiatan filateli. Nah, di sini ada perangko sio. Kalian tahu nggak sih sio itu apa? Pasti kalian udah nggak asing lah. Karena sio itu kalender dalam Cina. Nah, sio ini ada banyak, ada 12 karena dia per bulan gitu deh kalau nggak salah. Nah, sio itu ada, kalau saya ingat aku, ada ayam, ada kuda, kerbau, ular, babi, anjing, sama monyet. Itu masih banyak sebenarnya, tapi aku cuma hafal segitu. Nah, ini itu ada alat-alat yang dulu dipakai buat ngirim surat. Ini ada mesin ketik, kan kalau sekarang kan pakai komputer ya, udah canggih kan. Kalau dulu tuh pakai mesin ketik. Terus ini ada, yang kedua ada penimbang surat, dan itu dua itu ada penimbang buat paket. Waktu dulu itu kan pakai ditimbang surat juga. Nah, ini tuh alat-alatnya. Dulu kegiatan surat menyurat di Indonesia sangat populer sekali. Namun dengan keberadaan HP seperti ini, masyarakat lebih memilih untuk mengirimkan lewat Gmail, SMS, dan lain-lain. Karena lebih praktis daripada pakai perangko. Nah, hal tersebut yang membuat keadaan filateli terancam punah di Indonesia. Dalam Museum Perangko tidak hanya terdapat informasi tentang surat menyurat loh, tetapi juga ada lambang UPU. UPU itu singkatan dari Union Postal Universal yang diciptakan oleh Rene de Saint-Marce yang memiliki lambang 5 bidadari yang mengitari bumi sambil menyampaikan surat. Selain lambang tersebut juga ada lambang seorang wanita yang duduk di atas gunung batu sambil memegang lambang kota Bern. Di sini juga ada perangko emas. Perangko emas ini itu terbatas cuman 30.000 set. Juga kalau misalkan kalian beli perangko emas ini, kalian akan mendapatkan sertifikat. Jadi di Museum Perangko ini ada yang seru nih. Ada permainan yang namanya teplak gunung. Nah, uniknya permainan teplak gunung ini memakai perangko sio. Untuk contoh permainannya akan dicontohkan oleh Seina. Nah, gitu cara permainannya. Mudah kan? Nah, di sini tuh perangko kan dibuat itu secara peristiwa yang penting di Indonesia atau nasional lah ya. Di sini tuh ada yang pertama ada perangko Soekarno, yang kedua ada Soeharto, yang ketiga ada B.J. Habibie, yang keempat ada Ki Abdurrahman Wahid, terus yang kelima ada Megawati, yang keenam ada Susilo Bambang Yudhoyono. Nah, di sini juga ada perangko fauna. Ini ada kupu-kupu, intinya segala macam, ini ada burung apa. Tuh banyak ya guys. Nah, terus yang di sini itu perangko yang waktu itu ada bencana alam lalu dibuat karena dia kan kejadian penting di Indonesia ya. Ini ada bencana alam banjir. Itu waktu di Jakarta Utara. Terus ini juga ada tahun pengungsi sedunia itu juga ada. Terus ada yang bencana alam Rapi sama Indonesia bersedih. Itu semua dibuat perangko guys. Karena yang tadi aku bilang di awal, nah perangko itu dibuatnya secara kejadian yang penting. Atau intinya yang penting se-Indonesia lah, itu bisa dibuat perangko gitu. Nah, di sini itu ada contoh sepeda yang buat ngirim surat pada zaman dahulu guys. Terus di sini juga ada beberapa contoh koleksi perangko yang desainnya juga ada gambar Museum Perangko Indonesia nih guys, yang sudah ditandatangani oleh beberapa direktur utama. Nah, di sini juga ada replika bentuk Monas gitu ya. Nah, ini tuh kalau kalian deketin ini perangko semua guys. Coba sini. Ini perangko semua tuh. Lihat. Ya kan, perangko semua kan? Itu keren sih yang bikin. Ya, kalian kalau mau nemuin ini ada di Museum Perangko.
Nah, di sini tuh ada sampul hari pertama perangko dengan tema Hari Cinta Puspa dan Satwa Nasional dari tahun ke tahun, guys. Ini setebel ini. Nah, jadi perangko juga bisa di custom, guys. Kalian tahu kan arti custom itu apa? Arti custom kan kayak bikin gitu ya, dari muka kalian, foto keluarga atau foto teman itu bisa. Nih, kalian lihat. Ini ada siswa yang wisuda dijadiin perangko, itu bisa di Museum Perangko. Nah, selanjutnya kita ada di ilustrasi kantor pos nih. Nah, di kantor pos ini kita bisa foto-foto. Nah, sekarang kita cobain yuk. Ikutin kita terus ya. Ini juga ada kode pos buku gitu. Kode posnya tuh ini banyak se-Indonesia, guys. Kalau kalian mau baca tuh segini tebel ya. Sampai berapa halaman ya? Sampai 1000 halaman. Itu di Indonesia semua ada di sini. Permisi Kak, kita mau lihat koleksi perangko dong. Nah, di sini tuh ada 2 perangko dengan tema peduli lingkungan dan juga pemanasan global nih. Coba kalian lihat dulu. Oh, ini tuh setahu saya ini bisa semakin besar ya Kak nilainya. Iya, betul. Dari tahun ke tahun nilai kegunaan perangko itu bisa terus bertambah. Oke deh Kak, makasih ya makasih, Kak Kakak. informasinya. Ibu, aku boleh tanya nggak? Di sini tuh kira-kira jumlah perangko keseluruhan di Museum Perangko ini kira-kira ada berapa, Bu? Kira-kira ya, Iya. kira-kira di atas 2000-an. Banyak ya. Banyak Iya, juga ya. dari Ibu. tahun 49 kami. Oh, dari tahun 49. Iya, sampai sekarang. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Boleh nanya lagi nggak sih, Ibu? Untuk pengunjungnya itu per harinya itu ada berapa sih? Kalau sekarang ini ya, kalau hari biasa itu kalau kunjungan yang tanpa janji, seperti biasanya kan ada kunjungan dari sekolah-sekolah, Iya. itu tuh banyak. Kalau kunjungan dari sekolah-sekolah biasanya satu kali kunjungan aja satu sekolah bisa sampai 100 anak, 200 anak. banyak juga ya, Bu. Tapi kalau nggak ada kunjungan anak sekolah paling satu hari dari musim itu 20 paling sedikit. Kurang lebih ya. Iya. Nah, aku juga mau tanya lagi nih, Bu. Kira-kira Museum Perangko ini jam operasi buka sampai tutupnya itu jam berapa? Terus hari apa aja sih dia tuh bukanya? Oh, kami buka terus, nggak ada libur. Oh, buka Masuk terus. Idul Fitri, terus Natal juga kami buka terus. Nah, operasionalnya mulai dari jam 9 sampai jam 4. Oke. Itu untuk semua hari. Mungkin itu aja ya, Bu. Makasih ya, Ibu. Iya. Makasih ya, Ibu. Nah, jadi di sini kita udah sama 2 pengunjung. Nah, aku mau nanya nih, Kak. Kira-kira kenapa Kakak tuh lebih milih Museum Perangko dibanding museum yang lain? Karena menurut aku juga sebenarnya awalnya penasaran sih kayak seberapa banyak koleksi perangko di museum ini. Tuh, terus pas dilihat kayak ih keren banget sih. Sama sih, menurut saya juga kayak awalnya penasaran kira-kira perangkonya apa aja sih yang ada di sini dan ternyata beneran sebanyak itu. Jadi rekomen banget nih guys. Nah, Kak, aku boleh nanya lagi nggak sih kesan dan pesannya itu dari Museum Perangko itu apa aja ya? Menurut saya tuh kayak seneng banget karena jadi lebih tahu apa aja perangko-perangko yang ada di sini dan juga kira-kira tuh ada juga kan berdasarkan penerbitannya tuh tahun berapa aja, itu jadi kayak lebih tahu aja sih. Terus aku juga pas baru masuk tuh kayak kagum ngelihat sebanyak itu perangkonya. Terus kita juga bisa belajar tentang sejarah dan jenis-jenis perangko juga tahun-tahun penerbitannya gitu. Terima kasih ya Kak. Nah, akhirnya kita udah selesai nih kunjungan ke Museum Perangkonya. Jadi kesimpulan yang bisa kita dapat hari ini tuh kita bisa menambah wawasan tentang bagaimana sejarah perangko, jenis-jenis perangko dan tahun-tahun penerbitannya. Betul. Oke. Bye-bye guys. Bye-bye guys. Sekian dari kelompok kami. Bye-bye.